Cek. Shalom. Shalom. Untuk yang di gedung Serbaguna, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul bersama kembali di tempat ini untuk merayakan Natal tanggal 25 hari ini. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bela surga, gembira menggelegar.
namanya disebut Sambutlah Yesus di Natal ini, bersukacitalah atas kelahirannya. Yesus harapan bagi manusia, terpujilah Yesus Raja. Tuhan telah hadir di hatiku dan hatimu, kasih-Nya tercurah bagiku. Yesus, Kau lahir menebus hidupku. Sambutlah Yesus di Natal ini, bersukacitalah atas kelahirannya. Yesus harapan bagi manusia, terpujilah Yesus Raja. Tuhan telah hadir di hatiku dan hatimu, kasih-Nya tercurah bagiku. Yesus, Kau lahir menebus hidupku. Sambutlah Yesus di Natal ini, bersukacitalah atas kelahirannya. Yesus harapan bagi manusia, terpujilah
bersukacitalah atas kelahirannya Yesus, harapan bagi manusia. Terpujilah Yesus Raja. Sambutlah Yesus di Natal ini, bersukacitalah atas kelahirannya Yesus, harapan bagi manusia. Terpujilah Yesus Raja. Terpujilah Yesus Raja. Terpujilah Yesus Raja. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat Hari Natal. Buat Bapak Ibu yang ada di Gedung Serbaguna lantai 1, lantai 2, selamat Hari Natal. Kita akan mendengarkan informasi. Diinformasikan kepada jemaat bahwa sesuai hasil pertemuan BKSG dengan pihak Kecamatan Polsek Koramil, ada beberapa himbauan dari pihak pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, penerima tamu atau pemerhati diusahakan petugas yang benar-benar mengenal jemaat. Yang kedua, sebelum kebaktian dilaksanakan, gereja harus benar-benar steril. Yang ketiga, jemaat dihimbau tidak membawa barang-barang yang kurang perlu dan tidak memakai perhiasan yang dapat mengundang tindakan kriminal. Yang keempat, himbauan ini tolong disampaikan kepada jemaat di komsel masing-masing. Diinformasikan kepada jemaat bahwa Majelis GKPI Citeret telah melaksanakan Raker tahun 2022 pada tanggal 25 November 2022, 26 November 2022, 1 Desember 2022, 6 Desember 2022, 12 Desember 2022 selama 5 hari bertempat di Gedung Serbaguna GKPI Citeret. Berikut beberapa hal penting hasil Raker untuk program kerja 2023. Pertama, anggaran tahun 2023 Rp1.653.213.000, naik 5,1% dibanding anggaran tahun 2022, yaitu Rp1.573.679.000. Untuk jelasnya dapat dilihat di warta yang dibagikan. Khusus bidang Sapras fokus untuk renovasi dan fasilitas gedung serbaguna Sekolah Minggu Katurempa. Pelaksanaan setiap program tetap berdasarkan keputusan rapat majelis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan gereja. Mohon dukungan dari segenap jemaat sehubungan dengan Pendeta Ian Antoni mulai tanggal 2 Januari 2022 mengajukan purna tugas ke Kalimantan sehingga tidak memungkinkan untuk melayani di GKPI Jemaat Citeret. Demikian jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan selama bergabung di GKPI Jemaat Citeret. Tuhan Yesus memberkati.
Diinformasikan kepada jemaat bahwa untuk ibadah tutup tahun bagi jemaat yang membawa kendaraan roda 4 dan roda 2, panitia Natal dan Tahun Baru menyediakan tempat parkir di area gereja, area Ramayana, dan area Kimia Farma. Diinformasikan tentang budget Natal GKPI Jemaat Citerep tahun 2022 dapat dilihat pada warta yang dibagikan. Akan diadakan bimbingan pranikah antara Saudara Jonathan Marihot Parulian Panggabean, putra dari Bapak PH Panggabean dan Ibu T. Simajuntak, dengan Saudari Anggra Radiat Stuti Siregar, putri dari almarhum M. Siregar dan Ibu R. Tinambunan, yang akan dilayani oleh Pendeta Muhammad Asri. Berita sukacita dari sektor 1, telah lahir anak kedua, putra dari keluarga Bapak Erwin Setiawan Sutarman dan Ibu Winda Herawati, yang diberi nama Edward Daren Sutarman pada hari Jumat 9 Desember 2022 di Rumah Sakit Bina Husada. Yang kedua dari sektor 17, telah lahir anak pertama, putra dari keluarga Bapak Alexander Panjaitan dan Ibu Lamni Rismi Santi Sinaga, yang diberi nama Jonathan Axel Panjaitan pada hari Rabu 14 Desember 2022 di Rumah Sakit Bina Husada. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Anak Allah yaitu Yesus Kristus yang disebut Immanuel telah lahir ke dunia. Dialah terang yang akan terus bercahaya sampai selamanya. Terang Kristus tidak akan pernah ditelan kegelapan. Sebagaimana lilin membakar dirinya sendiri agar memancarkan terang di tengah kegelapan. Demikianlah Kristus rela mengorbankan dirinya, lahir sebagai manusia untuk mati bagi dosa kita semua. Yesuslah terang abadi yang akan mewujudkan rancangan hidup abadi bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita akan masuk dalam saat teduh. Hari ini telah lahir bagi kita Yesus Juru Selamat umat manusia. Sambutlah dia dengan penuh sukacita. Nyatakanlah kidung-kidung pujian. Mari berlutut menyembah. Gloria, mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Kebaktian Natal berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk. Dahulu di kota ada suatu kandang yang rendah, sang bayi dibaringkannya di palungan yang hina. Marialah ibunya, sang Kristus bayi mulia. Dia yang turun dari surga, Allah yang maha mulia, berdiam di kandangnya, berbaring di palungan, rela rendahkan diri, jadi sobat manusia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada Hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa syafaat kepada Tuhan. Nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terbukti kami sampai saat ini dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di tahun 2022 ini banyak sekali perkara yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk menjalani semua itu. Tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk melalui semua proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami.
Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami meyakini bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan berkuasa, Tuhan berotoritas di balik semua apa yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan kami tidak mengerti arti kehidupan kami yang sesungguhnya yang Tuhan izinkan terjadi di dalam dunia ini. Bapa yang baik, kami meyakini bahwa pada saat ini kami merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Dan kami meyakini bahwa kedatangan Tuhan Yesus di dalam dunia ini terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Dan Tuhan datang ke dunia, inkarnasi yang luar biasa. Tuhan menunjukkan kerendahan hatimu untuk kami manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami ada di tempat ini. Kami meyakini bahwa kami punya Allah, kami punya Tuhan yang luar biasa, di mana kami sebagai orang-orang yang berdosa, manusia yang bersalah, yang jahat, yang melanggar semua peraturan Tuhan. Tetapi karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan merelakan untuk datang ke dunia berupa menyerupai manusia inkarnasi yang luar biasa, sehingga Tuhan merendahkan diri untuk datang ke dunia untuk ada jaminan keselamatan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hadir di tempat ini, banyak sekali kami mengalami masalah pergumulan hidup. Hamba-Mu tidak tahu apa jemaat Tuhan yang mereka alami pada saat ini. Tapi kami berdoa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan kepada jemaat baik yang ada di tempat ini dan dimanapun jemaat GKPI berada Bapa. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Bapa yang baik, juga jemaat Tuhan pada saat ini yang bergumul tentang pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati, Tuhan memberikan pekerjaan yang layak kepada mereka. Kiranya itu menjadi suatu hal yang bisa mencukupi segala kebutuhan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang ada di tempat ini merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami di setiap perjalanan proses kehidupan kami. Terlebih-lebih jemaat Tuhan, jemaat GKPI yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati di setiap aspek kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di dalam dunia ini. Pada saat ini gereja-gereja merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Dan kiranya Natal di tahun ini membawa terobosan baru, membawa perubahan baru bagi umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Natal ini menjadi suatu hal yang bisa mengubah kami sebagai manusia yang jauh dari Tuhan, yang berdosa di hadapan Tuhan. Kiranya Natal tahun ini menjadi suatu hal yang bisa membuat hidup kami, yang bisa membuat suatu pola pikir kami semakin lagi membaik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya juga kehadiran gereja-gereja di dalam dunia ini menjadi suatu hal bagaimana umat-umat Kristen, umat-umat Tuhan dapat tetap percaya dan setia di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap gereja-gereja terlebih di Indonesia ini dalam merayakan Natal, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi dari segala mara bahaya. Adapun orang-orang yang ingin mengganggu daripada perayaan Natal di tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong, nyatakan kuasa Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini kehidupan kami Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan begitu baik,
Tuhan begitu nyata, kuasa Tuhan besar di dalam kehidupan kami. Kami datang dengan kerendahan hati kami sebagai orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu menghapuskan dosa-dosa kami. Walaupun dengan perbuatan-perbuatan kami itu tidak menjamin untuk hidup kami baik kepada Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan yang nyata, anugerah Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami, bukti kasih Tuhan sampai saat ini kami sebagai umat percaya meresponi kebaikan Tuhan. Sehingga kami merayakan Natal ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang ada di tempat ini, kami merendahkan hati kami yang sesungguh-sungguhnya di hadapan Tuhan. Biar hidup kami tetap layak dan hidup kami tetap setia. Kami hidup bergaul sama Tuhan dan Tuhan juga bergaul kepada kami, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Bersama-sama untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari bersorak bagi nama-Nya yang kudus. Bagi Dialah kemuliaan di tempat yang maha tinggi.
kita akan menyaksikan persembahan pujian paduan suara Yud.
kasih Tuhan besar dinyatakan bagi mereka yang percaya. Marilah kita menyatakan syukur atas kasih Tuhan yang besar melalui persembahan terbaik. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Untukmu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya padaku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan murni. Pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Untukmu Maria diberi karunia, melahirkan Dikau kudus dan mulia. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya padaku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan
Kami undang jemaat bangkit berdiri. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, datang menaikkan syukur atas berkat pemeliharaan-Mu, sehingga kami seluruh jemaat-Mu pada hari ini dengan penuh sukacita menyambut kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Begitu juga dalam persekutuan kami saat ini. Kami datang mempersembahkan persembahan kami atas berkat-berkat-Mu yang kami telah terima di sepanjang kehidupan kami. Terimalah persembahan kami dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di jemaat-Mu GKPI Jemaat Citeureup. Kami juga datang mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup. Inilah doa syukur kami yang kami sampaikan dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yesus datang membawa damai. Dialah damai sejati. Bersukacitalah, sambutlah Dia, Sang Juru Selamat. Gloria. Kita akan menyaksikan persembahan pujian gerak dan tari anak sekolah minggu. Pada hari ini di kota Daud telah lahir Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Bersukacitalah. Pada hari ini di kota Daud telah lahir Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Mari sambutlah Dia. Yesus
Pada hari ini di kota Daud telah lahir juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita pada hari ini di kota Daud telah lahir juru selamat, Yesus Kristus Tuhan. Mari sambutlah Dia, Gloria, Gloria. Yesus bawa damai, peace, peace, peace. Damai bagi kita, peace, peace, peace. Untukku, untukmu, damai untuk kita semua. Yesus bawa damai, peace, peace, peace. Damai bagi kita, peace, peace, peace. Ku tak sedih, gelisah, Dia beri damai bagiku. Yesus bawa damai, peace, peace, peace. Damai bagi kita, peace, peace, peace. Untukku, untukmu, damai untuk kita semua. Yesus bawa damai, peace, peace, peace. Damai bagi kita, peace, peace, peace. Ku tak sedih, gelisah, Dia beri damai bagiku. Ku tak sedih, gelisah, Dia beri damai bagiku. Ku tak sedih, gelisah, Dia beri damai bagiku. Peace, peace, peace. Kita berdoa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan putramu yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini, menyelamatkan kami dan memberikan satu kepastian akan keselamatan.
Satu ucapan syukur lagi kami rasakan di hari ini atas anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Kasih Tuhan nyata terbukti kami rasakan sampai detik ini. Pada hari ini dengan sukacita yang meluap dari hati kami akan merenungkan akan kasih Tuhan yang besar bagi kami manusia yang berdosa. Biarlah berita Natal di hari ini boleh menggugahkan iman kami kepadamu, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam hidup kami, bahwa ketika Engkau datang ke dalam dunia ini dengan tujuan agar kami beroleh hidup yang kekal. Berfirmanlah Bapa pada kami hari ini, karena kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tak lupa juga saya mau menyapa Bapak Ibu dan saudara kita yang ada di gedung belakang. Shalom. Ya, kiranya pengharapan dan damai dan kasih dari Allah di dalam Kristus Yesus memenuhi hati kita di hari Natal ini. Saudara yang saya kasihi, berita Natal hari ini terambil dalam Lukas 2 ayat 11 sampai 14. Lukas pasal yang kedua ayat 11 sampai 14. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Lukas 2 ayat 11 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Saudara yang saya kasihi, Natal adalah satu kata yang tidak asing bagi kita, orang percaya maupun orang-orang di luar sana. Di bulan Desember ini, setiap orang-orang pada umumnya akan membahas tentang Natal. Apa itu Natal, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi? Mari kita saksikan video hasil wawancara. Apa itu Natal? Kalau buat saya Natal itu adalah hari libur untuk berkumpul sama keluarga. Bisa pulang kampung, yang libur nggak ada ke kampus. jalan-jalan bareng ya, hiburan juga itu. Adalah hari raya umat Kristiani. Apa ya, salah satu hari yang spesial karena Barunya orang Kristen. Sebuah peristiwa kemenangan. kalian kita kumpul-kumpul keluarga. Ya, momen kedamaian lah. Makan-makan. Sesuatu yang gak bisa diulang. Kalau buat saya setiap tahunnya itu selalu ada Pohon cemara. Info Natal. Pergi ke gereja. Banyak kado. Natal itu biasanya suka banyak kado untuk anak-anak kecil. Terus pokoknya suasana Natal, suasana yang paling menyenangkan dalam kehidupan saya. libur. Ya, saudara yang saya kasihi, ada begitu banyak arti Natal dalam pandangan orang-orang di luar sana, termasuk orang Kristen. Saat ini realita menunjukkan bahwa banyak orang merayakan Natal tanpa memahami sama sekali atau kurang memahami makna Natal yang sesungguhnya. Bahkan sesuai dengan hasil wawancara yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama, ada yang berpendapat bahwa Natal itu identik dengan baju baru, pohon Natal, kue, liburan, dopres, dan diskon.
Saudara yang saya kasihi, pusat perhatian kita jangan pada baju baru, kumpul-kumpul, mudik atau liburan atau kemeriahan yang lahiriah. Hal-hal itu adalah bagian dari tradisi yang tentunya terus akan melekat pada perayaan Natal. Tapi Bapak Ibu, itu bukan yang utama, bukan itu yang prioritas, bukan itu yang menentukan akan makna Natal yang sesungguhnya. Saudara yang saya kasihi, tema kita di hari ini yaitu Natal yang autentik. Apa itu autentik, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi? Mungkin ada yang bertanya, ini bahasa apa lagi? Autentik. Saudara yang saya kasihi, autentik adalah dapat dipercaya, asli, tulen, atau sah. Tidak dapat diganggu-gugat, itulah autentik. Jadi, Natal yang autentik adalah berita yang asli, berita yang sah, berita yang tidak dapat diganggu-gugat bahwa Allah yang penuh dengan kasih mengasihi umat manusia yang berdosa sehingga Ia mengutus anaknya ke dalam dunia agar manusia ini beroleh keselamatan. Itulah makna Natal yang autentik. Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan merenungkan berita Natal yang autentik, yang sah, yang dapat dipercaya. Yaitu yang pertama, bahwa kesukaan besar untuk segala bangsa sebagai jawaban atas kehidupan bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Dikatakan hari ini telah lahir bagimu. Saudara yang saya kasihi, ketika kita melihat ungkapan hari ini bukan hanya sekedar menunjuk pada suatu hari kalender saja, tetapi menunjukkan suatu kairos, waktunya Allah, kedaulatannya Allah ketika menetapkan waktu yang tepat untuk mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dan hari ini dikatakan bahwa di mana Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar, terangnya dan damainya kepada kita umat manusia. Dikatakan Bapak Ibu, ada kesukaan yang besar, ada great joy yang Allah nyatakan kepada bagimu dan bagiku. Saudara yang saya kasihi, kesukaan besar ini dikatakan disampaikan kepada seluruh bangsa dan bagimu. Artinya bahwa dari setiap latar belakang apapun, termasuk seorang gembala yang pada saat itu juga adalah orang yang sederhana, yang paling hina, mengalami kesukaan yang besar. Bapak Ibu, kesukaan besar adalah jawaban atas setiap kehidupan kita, umat manusia yang berjalan di dalam kegelapan. Kegelapan itu sendiri Bapak Ibu, itu menggunakan kata kosek. Artinya yaitu penderitaan, kehancuran, ketidaktahuan, kesedihan, dan kejahatan. Ini adalah suatu gambaran bagaimana kehidupan kita umat manusia yang tidak mustahil dipulihkan oleh kekuatan manusia. Bapak Ibu, saya mengajak kita coba sekarang pejamkan mata Bapak Ibu. Pejamkan mata, jangan ada yang ngintip. Pejamkan mata Bapak Ibu sekalian, jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Pejamkan mata Bapak Ibu. Dengan posisi pejamkan mata yang kita tidak bisa melihat. Kalau saya suruh Bapak Ibu jalan saat ini pasti ada yang jatuh. Pasti ada yang tersesat. Silakan buka matanya. Itulah gambaran bagaimana ketika kegelapan menguasai kita manusia. Kita tersesat. Kita hampa, bahkan dikatakan kita mengalami suatu kematian yang kekal, binasa selama-lamanya di sorga. Tetapi firman Tuhan pada hari ini berbicara, ada kesukaan besar bagi segala bangsa, bahwa hari ini telah lahir bagimu dan bagiku, yaitu Yesus Kristus, Sang Damai, yang memberikan terang sejati bagi kita. Dialah sumber kehidupan yang kekal, dialah keselamatan, sukacita, kebenaran.
Firman Tuhan berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Saudara yang saya kasihi, Yesus dengan otoritas keilahiannya sekaligus menunjukkan tindakan penyelamatannya bagi umat manusia, datang membawa terang yang abadi. Membawa terang untuk menerangi kehidupan kita yang dikuasai oleh dosa. Dan Yesus adalah kado, hadiah terindah dari sorga bagi umat manusia. Karena hanya Dialah tidak ada yang namanya kegelapan, melainkan hanya di dalam Yesuslah terang dan pengharapan dan kehidupan kembali. Natal yang autentik yang kedua, yaitu kelahiran juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dikatakan Bapak Ibu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, Kristus adalah juru selamat. Bukan sembarangan juru. Dia bukan juru mudi. Dia bukan juru kunci. Dia bukan juru tafsir atau juru ramal. Tetapi dia adalah juru selamat. Juru selamat yang mampu menyelamatkan kita secara sempurna dari segala dosa kita. Dan dikatakan bahwa Yesus datang memberikan kita pembebasan atas hukuman dosa. Kuasa dosa dan perbuatan dosa kita hanya dapat dihentikan oleh Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang saya kasih, sebagai Sang Juru Selamat, Yesus telah lahir dan Allah dikatakan berinkarnasi menjadi manusia. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-12, "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, terbaring dalam palungan." Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat Yesus dilahirkan, pada waktu itu adalah Kaisar Agustus sedang mengadakan suatu sensus yang membuat kebisingan yang luar biasa di tanah Yudea. Karena begitu bisingnya situasi yang ada, maka pada saat itu orang tidak peduli lagi dengan kanan kiri atau hidup orang lain pada saat itu. Di tengah hiruk pikuk dunia pada saat itu, ada kabar baik bagi umat manusia, yaitu lahirnya Mesias yang sudah dinubuatkan selama ribuan tahun. Dan di tengah-tengah kebisikan hiruk pikuk itu dikatakan bahwa Yesus lahir dalam kesederhanaan. Dikatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang tidak peduli dengan kebenaran, bahkan tidak peduli dengan Tuhan, justru Tuhan turun ke dalam dunia ini memperhatikan kita manusia dengan cara yang sangat sederhana. Dia tidak lahir di sebuah istana atau rumah sakit yang mahal. Tetapi Yesus lahir di kandang. Dan orang pertama yang dipilih untuk mendengar kabar kesukaan besar bukanlah seorang raja. Bukanlah seorang bangsawan, orang kaya atau pemuka agama. Tetapi dia memilih para gembala, orang kecil atau orang rendah secara sosial. Dan hal menarik lagi kita melihat bahwa ketika bayi Yesus lahir, dia dibungkus dengan lampin. Dibungkus dengan sparganon, yaitu sebuah kain bekas, Bapak Ibu, kain kusam yang sudah tidak terpakai lagi oleh pemiliknya, tapi masih bisa digunakan untuk keperluan tertentu pada hewan peliharaan. Suatu gambaran bahwa Yesus dibalut oleh kain yang bukan mahal, tetapi kain kusam. Pasti bau. Pasti bau. Dan dikatakan juga tempat tidurnya yaitu palungan. Saudara, palungan ini adalah sukot, bak tempat makanan atau minuman ternak. Apa hubungannya dengan palungan, Bapak Ibu? Yaitu gembala dan ternak. Yesus dikatakan lahir dan memilih bukan di tempat yang mewah, tetapi dia memilih untuk lahir di kandang domba. Dia memilih untuk lahir di
di Sukot, tempat yang sederhana. Dan ini menegaskan kepada kita bahwa Allah yang luar biasa berinkarnasi menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini dengan kesederhanaannya, dengan kerendahan hatinya untuk menjadi juru selamat bagi saya dan bagimu. Natal mengajarkan tentang kesederhanaan dan kerendahan hati. Filipi 2 berkata bahwa Allah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Saudara yang saya kasihi, Natal yang otentik yaitu berbicara tentang kesederhanaan, kerendahan hati sang raja mau datang ke dalam dunia ini supaya setiap dosa kita dapat ditebus. Sungguh mulia karya Tuhan dan sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Dalam kesederhanaannya, dia rela dibungkus dengan kain lampin, kain yang bau, kain yang kotor. Bahkan tempat tidurnya yaitu palungan, tempat makanan binatang. Dia lahir, dia datang untuk saya dan saudara. Natal yang otentik yaitu pesta rohani, yaitu puji-pujian malaikat dan bala tentara sorgawi. Dikatakan bahwa dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang saya kasihi, para malaikat menyanyikan lagu puji-pujian kepada Allah untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Suatu nyanyian sorgawi yang begitu menggegah, suatu pujian yang memberikan suatu pengharapan yang pasti bagi kita, yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Seperti pujian paduan suara tadi yang sudah kita dengar. Saudara yang saya kasihi, sungguh indah kidung pujian malaikat ini. Di tengah kesunyian malam, kelompok para gembala yang sudah berlelah dalam bekerja seharian, menjalankan rutinitasnya menggembalakan domba, tiba-tiba mendengar suara pujian gengkap gempita yang begitu megah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagimu. Suatu pengharapan yang indah bagi para gembala pada saat itu. Para gembala mendapatkan suatu pengharapan yang memberikan mereka keyakinan bahwa Sang Juru Selamat yang hadir di tengah-tengah dunia ini memberikan mereka suatu kedamaian yang pasti. Yesus datang membawa damai. Yesus hadir di tengah dunia ini agar kita manusia memperoleh suatu damai yang sejati. Pujian dari sekolah minggu. Saudara yang saya kasihi, ketika kita sudah mengerti dan memahami arti Natal yang otentik, apa respon kita ketika kita sudah mengenal, mengerti, memahami arti Natal yang otentik? Yang pertama respon kita yaitu jangan takut. Malaikat berkata dalam ayat yang ke-10 Bapak Ibu, jangan takut. Saudara, kita pasti pernah merasakan takut itu hal yang manusiawi. Tetapi firman Tuhan di hari ini, bahwa hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Dia lahir memberikan jawaban atas persoalan hidup kita manusia. Kristus adalah satu-satunya jawaban bagi dosa dan pelanggaran kita. Kristus satu-satunya jawaban atas rencana hidup kita, atas sakit penyakit kita, pada saat pergumulan hidup kita. Untuk itu firman-Nya berkata, jangan takut. Saudara yang saya kasihi, jangan takut ini di dalam Alkitab ada 365 kali diulang. Dan itu menegaskan bahwa setiap hari tidak ada alasan untuk menjalani hari-hari kita dengan ketakutan. Karena hari ini telah lahir bagi
bagi kita Sang Juru Selamat yang memberikan kita suatu ketenangan untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Yesus lahir bagiku dan bagimu sebagai jawaban atas persoalan hidup kita saat ini. Bapak Ibu hadir dengan persoalan yang bermacam-macam. Tetapi berita Natal hari ini mengungkapkan kepada kita, jangan takut. Yesus telah lahir bagimu. Dia akan menguatkan kita. Respon kita yang kedua yaitu alami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Saudara yang saya kasihi, ketika para gembala mendengar kesukaan besar bagi segala bangsa, dikatakan dalam ayat yang ke-15 sampai 16, mereka pergi cepat-cepat. Mereka pergi cepat-cepat mengunjungi sang bayi Yesus Kristus di kota Daud. Saudara yang saya kasihi, gembala tidak menunda-nunda waktu untuk berjumpa dengan Kristus. Para gembala tidak menunda kesempatan mereka untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Di hari ini Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih, saya tantang kita semua bahwa hari ini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk ambil waktu sejenak untuk berefleksi diri di hadapan Tuhan. Hari ini adalah kairos kita untuk berjumpa dengan Kristus Sang Putra Natal dalam kedamaian. Momen Natal ini kiranya membawa kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Buka hati. Undang Dia masuk dalam hatimu. Alamilah perjumpaan dengan Kristus. Karena hanya Kristuslah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kita selain Yesus Juru Selamat. Jangan keraskan hatimu Bapak Ibu. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Respon kita yang berikutnya yaitu menyaksikan Yesus kepada orang lain. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, ketika para gembala berjumpa dengan Yesus, dikatakan mereka kembali ke tempat masing-masing. Suatu gambaran bahwa kesukaan besar telah mereka alami secara pribadi. Berita Natal itu telah mereka alami secara pribadi dan mereka berjumpa dengan bayi Yesus. Bukan hanya sekedar mereka berjumpa, tetapi mereka kembali ke tempat mereka masing-masing memberitakan kabar besar itu kepada semua orang. Saudara yang saya kasihi, Natal yang otentik harus kita responi dengan menyaksikan siapa itu Yesus kepada orang lain. Saudara yang saya kasihi, momen Natal adalah kesempatan kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Bagikanlah kado terindah kepada orang-orang lain agar mereka juga bisa menyaksikan dan merasakan bahwa Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Para gembala adalah kelompok orang yang sederhana Bapak Ibu, orang-orang yang terlupakan, tetapi mereka orang yang pertama kali menerima kabar kesukaan besar. Ini artinya bahwa Kristus peduli kepada orang-orang yang sederhana. Kristus datang kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Kristus mau datang. Untuk itu saudara yang saya kasihi, ketika kita sudah mengalami kesukaan besar itu dalam hidup kita secara pribadi, bagikanlah, saksikanlah kabar baik itu kepada orang lain. Mungkin ada keluarga kita yang sampai hari ini mungkin sudah 1 tahun atau 2 tahun tidak ibadah. Inilah momen kita untuk beritakan Injil Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara kita, keluarga kita yang hanya datang 1 kali 1 tahun, saksikanlah Yesus itu kepada mereka. Beritakanlah berita keselamatan itu kepada mereka, supaya mereka juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, respon kita dari berita Natal yang otentik
renungkan di dalam hati. Maria, ketika dia mengalami suatu hal yang indah dalam hidupnya, firman Tuhan berkata, Maria merenungkan semua hal yang terjadi dalam hidupnya di dalam hati. Saudara yang saya kasihi, kalau kita mau memperhatikan di dalam Alkitab bahwa merenungkan arti Natal adalah suatu tindakan yang diinginkan oleh Allah bagi kita ketika kita sudah diselamatkan. Kita tidak hanya cukup bersukacita dan merayakan kelahiran Kristus, tetapi perlu kita juga merenungkan makna kelahiran Kristus bagi kita. Bahwa Allah sungguh mengasihi kita, dan kalau bukan karena kasih Allah yang besar kepada kita, tidak ada Natal. Kalau bukan karena kasih Allah bagi kita, tidak ada Natal. Saudara yang saya kasihi, di momen Natal ini, hati seperti apa yang sudah kita miliki? Apakah hati seperti seorang Majus yang datang membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Membawa yang terbaik, yang apa di dalam, apa yang mereka miliki untuk mereka persembahkan kepada Tuhan. Orang Majus ini Bapak Ibu dikatakan melakukan suatu perjalanan yang cukup jauh dari tempat asal mereka untuk menuju Bethlehem, tempat di mana Yesus dilahirkan. Mereka membawa hati mereka kepada Tuhan dengan persembahan yang mereka sudah siapkan. Sikap orang-orang Majus ini memberikan kita suatu pelajaran bagaimana kita menyambut Natal dengan sukacita, dengan kerelaan untuk berkorban untuk Tuhan. Kristus sudah berkorban bagi kita, dan marilah kita memberikan hati kita juga untuk berkorban untuk Tuhan. Atau sikap kita seperti para imam. Bapak Ibu para imam ketika mereka mendengar akan firman Tuhan, ini para imam ini bukan orang yang sembarangan. Seorang yang mempelajari akan kitab suci. Mereka yang tahu betul tentang nubuat siapa itu Mesias dalam Alkitab. Tetapi mereka tidak peduli akan berita Natal itu. Mereka menyambut Natal dengan sikap yang biasa-biasa saja. Dan inilah sikap orang yang apatis. Untuk itu saudara yang saya kasihi, milikilah hati yang mau peduli akan kasih Tuhan kepada kita yang besar, kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan apatis, jangan tidak peduli. Di momen Natal ini Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi, tunjukkanlah kasih Allah yang sudah kita nikmati secara pribadi kepada orang lain. Atau sikap kita seperti Herodes. Bapak Ibu, Herodes ketika menyambut Natal ini dengan ketakutan dan kemunafikan. Bahkan Herodes ini berusaha mengacaukan Natal dengan membuat aturan yang dipakai untuk menghambat Yesus, yaitu dengan mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun ke bawah. Sikap Herodes dalam menyambut Natal ini adalah satu gambaran sikap orang yang menyambut Natal dengan pesimis. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih, seringkali Natal menimbulkan sedikit persoalan hanya karena hal-hal sepele, yaitu seragam, konsumsi, acara maupun lain sebagainya. Untuk itu mari kita melihat hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Adakah hati yang sukacita, kerendahan hati dan peduli yang kita miliki dalam momen Natal ini? Atau kesombongan yang kita miliki karena punya baju baru, bisa makan enak? Saudara yang saya kasihi, pada hari Natal ini mari kita memandang kepada palungan di mana Yesus terbaring, dan kita merenungkan misteri kasih Allah yang besar, di mana ya Allah mengosongkan dirinya, meninggalkan tatanya yang mulia, meninggalkan segala sesuatunya untuk datang kepada saya dan saudara. Dan dia melakukan semuanya itu karena cinta dan kasihnya kepada kita. Milikilah hati yang sungguh-sungguh dalam momen Natal ini. Dan yang berikutnya respon kita Bapak Ibu, memuji dan muliakanlah Tuhan. Saudara yang saya kasihi, Alkitab mencatat para orang Majus
datang menyembah, memuji, dan memuliakan Allah. Peristiwa Natal identik dengan suatu penyembahan kita kepada Tuhan. Natal identik dengan Yesus sebagai sentral utama dalam kita memperingati akan kelahirannya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kiranya puji-pujian yang kita naikkan selama momen Natal ini, biarlah itu suatu penyembahan kita, karena Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Muliakanlah Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, Pendeta Stephen Tong berkata bahwa tidak semua kemeriahan dan hiruk pikuknya Natal berpusatkan pada Kristus. Jangan sampai kita merayakan Natal tanpa Kristus, karena Dialah satu-satu alasan adanya Natal. Kristus adalah satu-satunya alasan adanya Natal. Untuk itu Bapak Ibu, percayalah kepada Yesus yang lahir di tempat yang hina, namun membawa sukacita yang besar bagi dunia, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Amin. Selamat Natal untuk kita semua. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan. Kehadiran-Mu di tengah dunia ini memberikan kami terang yang sejati. Kehadiran-Mu di tengah dunia ini menggugah akan hidup kami yang telah dikuasai oleh dosa. Engkau hadir di tengah dunia ini memberikan terang yang abadi bagi kami. Suatu pengharapan yang pasti bahwa hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat, pemberi hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ketika kami merayakan Natal, biarlah ini menjadi suatu momen yang indah bagi kami untuk merenung dan meresponi akan kasih-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami tidak boleh takut, karena Engkau lahir bagi kami, memberikan kami kekuatan. Dan biarlah kami juga meresponnya bahwa kami harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bahkan kami mau menyaksikan kasih-Mu kepada orang lain. Bahkan kami mau merenungkan kasih-Mu yang besar itu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah momen Natal ini, kehadiran kami sebagai orang yang sudah diselamatkan menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa syukur kami di hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
tempat yang hina Yesus lahir bagi umat semua. Dalam palungan Ia terbaring, oh betapa lelapnya. Haleluya, malaikat berseru, haleluya, pujilah. Langit pun cerah, gelap terang kudus. Hari lahir Sang Raja. Pujian doksologi, saya undang jemaat untuk berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Zaman sumber berkah. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah akan firman-Nya. Alamilah kesukaan besar di dalam perjalanan hidupmu. Milikilah kepastian keselamatan yang bernilai kekal. Pujilah Dia, agungkanlah Dia, muliakanlah Dia dalam sepanjang waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Jadilah saksinya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat teduh. Amin. Selamat bersukacita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kiranya kita semua mengalami damai Kristus yang sejati, sebab Dialah damai kekal bagi semua yang percaya padanya.
Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus putra Maria, dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus putra Maria, dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus